Tapi kita satu di nadimu, aliraraku. Rita Piret, kita satu, tidak daun detak jantungku. Selamat malam para penonton yang budiman. Kembali lagi bersama kami di JP John Paul Podcast di episode yang kedua. Pada malam hari ini, saya Frater Rilandara selaku host di JP Podcast episode yang kedua ini akan membuka acara kita pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar penonton semua? Selamat datang di acara kami. Para penonton yang budiman, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema kemurnian Injili atau sering disebut cinta selibat. Oleh sebab itu telah hadir bersama saya kedua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Frater Chen Syukur, calon imam Kuskupan Rute. Selamat malam Frater Chen. Selamat malam Frater Rilan. Apa kabar hari ini Frater Chen? Sangat-sangat baik. Oke, baik. Bersama rekannya Frater William Busa, calon imam Kuskupan Maumere. Selamat malam Frater Willy. Selamat malam Frater Rilan. Kalau Frater Willy hari ini apa kabar? Ya, kabarnya juga baik. Oke, baik Frater Chen dan Frater Willy. Baik para penonton yang budiman, oleh sebab itu saya Frater Rilandara ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai tema kemurnian Injili atau cinta selibat. Kemurnian Injili atau cinta selibat merupakan suatu anugerah yang istimewa yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada seorang manusia yang secara bebas membaktikan dirinya kepada Kristus dan mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dalam kerajaan cintanya. Bandingkan dengan Injil Matius bab 19 ayat 10 sampai 12. Oleh sebab itu para penonton, saya telah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama saya berikan kepada Frater Chen Syukur. Frater Chen, kira-kira menurut Frater Chen, pemahaman mengenai tema kemurnian Injili atau sering disebut cinta selibat dalam hidup panggilan selibat ini seperti apa? Dan apa motivasi dasar Frater sehingga dapat menghayati panggilan hidup selibat ini? Baik, Frater Rilan, Frater Willy dan para penonton yang budiman. Yang pertama kita berbicara tentang makna dulu ya. Kita semua tahu bahwa kemurnian sendiri itu adalah keadaan bersih, keadaan suci, keadaan murni, tidak rusak dan tidak bercela. Dari situ saya pun secara pribadi membahasakan bahwa kemurnian Injili atau cinta selibat ini adalah suatu penyerahan diri secara utuh, secara tulus dan murni yang lahir dari dalam keinginan seorang yang terpanggil, yakni seorang calon imam, itu kepada Allah yang ia dedikasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas pewartaan yang berasal dari Allah sendiri. Dalam hal ini, seorang calon imam sebagai pribadi yang terpanggil tentunya ia meninggalkan relasi-relasi khusus dengan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, atau yang mungkin paling kontekstual dengan perbincangan kita pada malam hari ini, yakni relasi suami istri. Ya, kita semua tahu bahwa seorang calon imam yang nantinya tentu akan menjadi seorang imam, ia meninggalkan relasi-relasi suami istri demi dapat mengikatkan diri kepada Allah dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan kebebasan yang ia miliki secara terbuka dan juga dapat membangun relasi yang lebih luas kepada setiap orang yang ia jumpai dalam pelayanannya. Itu tentang makna. Lalu motivasi pribadi dari dalam diri saya, sebenarnya motivasi ini lahir dari refleksi terhadap Injil Matius bab 19 ayat 12. Di situ ada sepenggal kalimat yang Yesus katakan begini. Ada orang yang membuat dirinya demikian, dalam tanda kutip, tidak kawin, itu karena kemauannya sendiri dan oleh karena kerajaan surga. Saya pun dengan kemauan diri saya sendiri, saya memilih untuk tidak menikah, tidak menjalin relasi suami istri, tetapi memilih untuk hidup dalam panggilan ini supaya saya bisa menyerahkan seluruh diri saya kepada Allah dan juga mendedikasikan diri saya kepada seluruh tugas-tugas pelayanan yang nantinya akan saya jalani di tengah umat. Artinya bahwa di sini saya memilih untuk menjalani hidup selibat ini untuk melayani Allah dan
seluruh umatnya. Kira-kira tentang makna dan motivasi Frater Rilan, Frater Willy demikian. Baik, Frater Chen. Mendengar motivasi yang dimiliki oleh Frater Chen itu lebih semangat pelayanannya, lebih ke semangat pelayanan. Atau bagaimana, Frater Chen? Ya, sebenarnya pelayanan itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi panggilan seorang calon imam ini yang nantinya akan menjadi imam. Karena kita tahu bahwa ia diutus oleh Allah ke tengah umat itu untuk melayani seluruh umat Allah. Atau dalam istilah Latinnya, mereka adalah vicaris Christi atau wakil Kristus. Dalam konteks ini, mereka merupakan perpanjangan tangan dari Allah. Mereka melaksanakan tugas-tugas yang berasal dari Allah untuk melayani seluruh umatnya. Dalam pribadi mereka, mereka mungkin terlihat bukan seorang Allah atau bukan seorang Kristus, tetapi di dalam diri mereka ada Kristus. Kristus hadir dalam diri mereka untuk dapat melayani seluruh umatnya. Jadi dalam perjumpaan dengan calon imam atau para imam, tentunya itu sebenarnya merupakan perjumpaan dengan Kristus dalam pelayanan ini. Jadi begitu, Frater. Baik, Frater Chen. Frater Willy, setelah mendengar pemahaman dan juga motivasi dari Frater Chen tadi, bahwa dari Frater Chen itu mempunyai unsur-unsur biblis dalam motivasi dan juga pemahaman yang dimiliki oleh Frater Chen. Kira-kira dari Frater Willy mungkin ada pemahaman-pemahaman lainnya dari Frater Willy. Ya, Frater Rilan, Frater Chen, dan para penonton yang budiman, sebagian besar mengenai kemurnian Injil ini telah ini disampaikan oleh Frater Chen tadi. Jadi kalau Frater Chen terinspirasi atau makna kemurnian Injil ini yang dimilikinya itu bersumber biblis. Ya. Jadi saya ingin menambahkannya sedikit dari perspektif hukum kanon. Jadi yang pertama, selibat merupakan panggilan istimewa. Panggilan istimewa yang dikaruniakan khusus kepada manusia, seorang manusia bebas, dan secara bebas pula mengikatkan diri dengan Kristus. Penyerahan diri yang secara total dan secara bebas ini menjadi landasan bagi seseorang atau pribadi yang terpanggil sehingga lebih mudah bersatu dengan Kristus. Itu kita bisa bandingkan kanon 277. Kemudian mengenai panggilan istimewa ini dipertegaskan kembali dalam kanon 599, yang mana dinyatakan bahwa orang yang menerima panggilan istimewa tersebut menjadi tanda dunia yang akan datang dan merupakan sumber kesuburan dalam hati yang tak terbagi, membawa serta kewajiban yang bertaraf sempurna dalam selibat. Lalu hal ini telah terpampang jelas seperti apa yang dikatakan oleh Frater Chen tadi, bahwa orang yang menerima panggilan istimewa itu ialah mereka mau melepaskan ikatan-ikatan khusus atau relasi-relasi khusus dengan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu saja demi kerajaan Allah. Dan ini dipertegaskan kembali dalam hukum kanon tadi, bahwa mereka mengikatkan diri secara bebas, mengikatkan diri dengan Kristus. Lalu mengenai motivasi, saya terinspirasi oleh kata-kata Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1, di mana dinyatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari perkataan Santo Paulus ini, saya terinspirasi untuk terus mempersembahkan diri secara utuh, secara total, atau secara murni kepada Allah dan juga kehendak-kehendaknya yang termanifestasi dalam pelayanan-pelayanan yang akan saya berikan nanti. Jadi mengenai makna dan juga motivasi, saya kira demikian Frater Rilan, Frater Chen. Baik, Frater Willy, mendengar pemahaman dan juga motivasi dari Frater Willy, pemahaman dari Frater Willy mengenai kemurnian Injil atau cinta selibat tadi itu dari unsur kanonnya. Ya. Kalau saya tidak salah dengar tuh kanon 277 ya. Ya, dan juga kembali dipertegas di kanon 599. Ya, betul Frater Rilan. Baik para penonton yang budiman, setelah kita mendengar
pemahaman dan juga motivasi dari Frater Chen dan Frater Willy. Yang dari Frater Chen tadi mengandung unsur biblis. Mungkin Frater Chen ini setiap harinya itu sering membaca kitab suci ya. Kita tidak tahu karena unsur dari Frater Chen tadi mengandung unsur biblis. Dan Frater Willy ini kalau menurut saya para penonton, Frater Willy ini cocok sekali untuk jadi dosen teolog ya. Atau gimana Frater Chen? Iya, Frater Rilan. Saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan Frater Rilan, karena saya lihat tadi kanon yang disebut oleh Frater Willy itu ada kanon 277, ada juga 599. Itu pengucapannya juga sangat fasih. Saya berpikir begini, Frater Willy ini sepertinya sudah pernah menggeluti pendidikan khusus dalam bidang kanon, atau mungkin sudah pulang kuliah dari luar negeri soal belajar hukum gereja ini. Saya pikir begitu tadi, karena dia mengucapkannya dengan sangat baik tadi. Saya juga merasa tertarik untuk bisa seperti Frater Willy mempelajari hukum kanon, karena saya tadi hanya memandang ini dari perspektif kitab suci. Kiranya ke depan saya juga perlu melihat ini dari perspektif hukum kanonik. Oke, baik Frater Chen dan Frater Willy. Setelah kita menjawab pertanyaan yang pertama ini, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Sebelum itu kita minum dulu karena saya lihat dari tadi Frater Willy ini suaranya sudah fals, bibirnya itu sudah kering. Ya, kita minum dulu. Baik para penonton yang budiman, pada pertanyaan yang kedua ini saya akan berikan kesempatan pertama kepada Frater Willy Busa. Frater Willy, mendengar motivasi dan juga pemahaman dari Frater Willy dalam menghayati panggilan hidup selibat ini, tentu ada kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh Frater Willy. Dan kira-kira kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Frater Willy itu seperti apa? Ya, Frater Rilan, Frater Chen, kekuatan dan kelemahan ini merupakan dua hal yang saling berpautan. Keduanya tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan hidup kita. Yang menjadi kekuatan saya dalam menghayati kemurnian Injil ini, yang pertama, ya perlu diketahui bahwa saya menjalani masa formasi sebagai calon imam itu kurang lebih 6,5 tahun. Itu sudah saya jalani, dimana saya memulainya dari sekolah menengah pertama hingga saat ini di tahun orientasi rohani. Jadi 6,5 tahun ini merupakan perjalanan yang tidak sedikit. Ini merupakan perjalanan cukup panjang, dan dalam perjalanan panjang ini saya terus berusaha untuk mempertahankan kemurnian diri. Lalu yang berikutnya itu saya membangun relasi atau menjalin relasi terbuka pada semua orang tanpa memilah-milah atau memilih-milih, terutama dalam lingkungan yang homogen. Dan tentunya dalam relasi kita memiliki relasi khusus, atau saya memiliki relasi khusus. Dan relasi khusus ini saya miliki antara saya dengan lawan jenis. Itu tentunya saya miliki. Lalu yang berikutnya, relasi yang saya bangun atau yang saya jalani itu adalah relasi yang harmonis dan sehat. Contohnya dalam pelayanan, saya memberikan pelayanan itu atas dasar cinta persaudaraan, bukan atas dasar keinginan untuk memiliki relasi khusus, terutama dalam lingkungan yang homogen. Benar sekali. Karena dalam hal ini saya membangun relasi dengan semua orang itu, dengan semua orang demi mempererat cinta persaudaraan. Itu yang menjadi keutamaan saya dalam membangun relasi. Dan relasi bantuan atau pelayanan yang saya berikan itu contohnya seperti membantu teman yang sedang mengalami sakit, atau membantu teman yang mengalami kesusahan dalam kebutuhan-kebutuhan khusus seperti perlengkapan mandi, perlengkapan belajar, ataupun kebutuhan finansial. Itu selalu saya bantu dengan tulus hati. Atas dasar apa? Atas dasar cinta persaudaraan, bukan karena keinginan untuk membangun relasi khusus seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang menjadi
kelemahan saya dalam menghayati kemurahan Injil ini, yang pertama itu adanya bayangan atau keinginan untuk menikmati kenikmatan duniawi. Itu selalu ada dalam perjalanan yang cukup panjang tadi selama 6,5 tahun. Itu selalu ada. Lalu yang kedua itu adanya keinginan untuk merasakan atau mengalami hidup bersama dengan atau membangun relasi khusus bersama dengan lawan jenis seperti para awam pada umumnya. Itu yang dua kelemahan saya yang membuat saya terganggu dalam menghayati kemurnian Injil ini. Jadi mengenai kekuatan dan kelemahan, saya kira demikian saja. Baik, Frater Willy, mendengar kekuatan dan kelemahan dari Frater Willy, saya penasaran sekali karena Frater Willy tadi sudah hidup dalam lingkup homogen selama 6 tahun lebih ya. Ya. Dari SMP, SMA sampai di seminari tinggi ini juga. Dan yang membuat saya penasaran tuh mungkin Frater Willy bisa menceritakan sedikit pengalaman-pengalaman Frater Willy, pengalaman-pengalaman khusus dalam hidup berkomunitas tuh. Ya, apalagi waktu 6 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya Frater Willy. Iya, itu waktu yang cukup lama Ya, juga. setelah 6 tahun juga akhirnya dia melamar untuk terus lanjut dalam panggilannya sehingga bisa bergabung bersama kita di komunitas Tor ini. Iya. Saya kira dia di dalam waktu yang cukup lama itu ada mungkin rasa-rasa bosan atau perasaan-perasaan apa gitu dari Frater Willy. Karena selama 6 tahun di seminari menengah, ya pasti dia bertemu dengan orang yang sama, muka yang sama. Sampai di sini juga dia mungkin bertemu dengan beberapa temannya yang masih sama seperti di SMA seminari dulu, menengah. ya. Lalu komunitasnya masih sama juga, komunitas homogen. Mungkin ada rasa bosan. Kami juga ingin dengar dari Frater Willy soal itu. Betul Frater Chen, karena Frater Willy tadi sudah singgung bahwa Frater Willy itu masih ada bayang-bayang ya. Iya, iya. Ya, bayangan atau keinginan untuk menikmati kenikmatan duniawi. Oh iya. Ya. Hal itu membuat saya teringat kembali ketika saya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Sebelum melanjutkan pendidikan atau melanjutkan masa formasi di jenjang lebih tinggi, yaitu di tahun orientasi rohani ini, tentunya saya menjalani masa liburan setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas tersebut. Masa liburan itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, kira-kira ya 2,5 bulan lah saya menjalani masa liburan. Cukup lama juga ya. Iya. Liburan. Ya, betul sekali. Dan selama masa liburan ini saya sangat menikmati dunia luar. Bagaimana kehidupan di dunia luar itu. Dan saya sangat menikmati itu. Sehingga itu yang membuat saya kemudian mengalami keredupan motivasi ketika kembali menjalani masa formasi di tahun orientasi ini. 2 minggu pertama menjalani masa formasi di Rumah Rita ini dalam keadaan motivasi yang redup atau mengalami keredupan motivasi. Namun yang membuat saya bersyukur ialah berkat pendekatan diri yang baik dengan Tuhan dan juga kerelaan saya untuk mau berbagi apa yang saya rasakan kepada teman-teman serta mau mendengarkan apa yang motivasi yang diberikan oleh teman-teman, itu yang membuat saya kembali menemukan atau membangkitkan kembali motivasi yang redup tersebut. Itu yang menjadi pengalaman yang membuat saya itu pengalaman sangat berarti dalam membantu saya untuk menghayati kemurnian Injil ini atau mengusik rasa bosan dan juga bayang-bayang untuk menikmati kenikmatan duniawi tersebut. Jadi saya kira itu pengalaman kecil yang bisa saya bagikan. Baik, pengalaman yang sangat menarik Frater Willy. Saya teringat dengan pepatah Afrika yang mengatakan demikian. Jika kamu ingin jalan sendiri, jalanlah dengan percaya diri. Tetapi jika kamu ingin jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Karena mendengar dari pengalaman Frater Willy tadi, bahwa Frater Willy itu tidak lupa ya akan Tuhan dan juga ada teman-teman, teman-teman yang membantu Frater Willy, mendukung Frater Willy dalam yang selalu support Frater Willy. Karena Frater Willy tadi mengalami keredupan panggilannya. Ya, betul sekali. Keredupan motivasi. Ya, keredupan motivasi yang saya miliki. Oke, baik Frater Willy. Jadi kita beralih ke Frater Chen. Ya, mungkin
dari Frater Chen, kira-kira kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Frater Chen dalam menghayati panggilan hidup selibat ini seperti apa? Baik, Frater Rilan dan Frater Willy, mengenai kekuatan dan kelemahan memang ada beberapa kesamaan antara yang saya miliki dengan yang Frater Willy miliki juga, seperti dia sharing ke tadi. Kalau kekuatan sendiri, yang pertama, selama ini saya mengalami bahwa saya sejauh ini sudah bisa membangun relasi spiritual yang baik dengan Tuhan yang memanggil. Nah, kalau dalam sharing Frater Willy tadi, bahwa peran relasi dengan Tuhan itu sangat baik, terutama dalam menghidupkan motivasi kita. Saya juga mengalami hal itu. Nah, dengan kedekatan relasi yang saya bangun selama ini dengan Tuhan melalui kegiatan doa, juga melalui kegiatan refleksi dan pelayanan pastoral sederhana di dalam komunitas, saya mulai menyadari bahwa diri saya ini berada di sini, diri saya berada di jalan panggilan ini, sehingga saya merasa bahwa saya itu terus dikuatkan. Lalu kekuatan yang kedua dari dalam diri saya, sejauh saya berjalan dalam panggilan ini, saya ternyata sudah mampu berkomitmen dan mampu menjaga komitmen saya untuk tetap menjaga kemurnian diri dan juga kemurnian motivasi yang saya miliki. Ya, terutama karena saya ini tidak seperti Frater Willy dan juga para frater yang lainnya yang lulusan SMP dan SMA seminari, tetapi saya lulusan SMP dan seminari non seminari, SMP dan SMA non seminari. Saya baru merasakan kehidupan seminari itu setelah tamat SMA dan bergabung bersama teman-teman lain di komunitas seminari menengah KPA Santo Paulus Mataloko. Di kehidupan masa lalu saya sebelum berada di seminari Mataloko, ya dinamikanya cukup beragam. Ada warna-warna yang khas begitu dalam panggilan saya, dan itu juga cukup menantang motivasi dan kemurnian diri saya. Tetapi sejauh saya hidup di situ, saya ternyata bisa memegang komitmen bahwa saya itu harus menjadi pribadi yang berguna, sehingga menjaga kemurnian diri ini menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi diri saya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, seperti yang dimiliki oleh Frater Willy juga, ini yang saya sebut kesamaan tadi. Sebagai pribadi yang pernah menjalin hidup berkomunitas, baik dalam rumah formasi atau di lingkungan masyarakat, ya tentu saya juga punya relasi. Jadi relasi yang saya bangun juga relasi yang terbuka, relasi yang universal, artinya kepada semua orang yang saya jumpai. Saya juga sejauh ini ternyata mampu membangun relasi yang intens dengan mereka semua, walaupun baru kenal, tetapi mampu menjalin relasi yang baik dengan mereka, sehingga dalam komunikasi pun itu terjadi secara lancar. Ya, relasi ini tentu penting ya bagi saya, karena itu juga memampukan saya untuk selalu menumbuhkan motivasi. Lalu berkaitan dengan kelemahan yang saya miliki, kalau kelemahan saya itu yang pertama, ada sedikit bayangan yang masih sedikit membekas dalam diri saya tentang kehidupan saya di masa lalu, masa sebelum mengikuti proses formasi, terutama di masa-masa SMA di lembaga non seminari. Itu ada perilaku-perilaku tertentu, ada kenikmatan-kenikmatan tertentu yang saat ini mungkin masih ingin saya rasakan. Hanya saja panggilan saya sudah di sini, saya harus bisa mengontrol semua keinginan itu, dan saya harus bisa berkonsentrasi pada apa yang menjadi tugas utama saya dan juga tujuan panggilan saya. Itu kelemahan pertama. Lalu kelemahan yang kedua itu lebih kepada pemahaman Frater Rilan dan Frater Willy. Terutama karena seperti saya sampaikan tadi, saya baru mengikuti proses formasi seperti ini, itu mulainya dari seminari KPA. Ini baru masuki tahun kedua dan baru beberapa bulan di komunitas Doro ini. Tidak seperti Frater Willy yang dari SMP hingga SMA dan juga hingga sekarang masih menjalani proses formasi di lembaga seminari. Yang pasti pemahaman terkait hal-hal seperti ini, kemurnian Injil ini sudah ada sejak dulu, tetapi saya baru, itu menjadi suatu hal yang baru bagi saya, sehingga pemahaman saya belum terbentuk dengan baik. Itu mungkin akan berpotensi adanya perilaku-perilaku yang ya sebenarnya tidak sesuai dengan idealisme dari kemurnian Injil ini yang akan saya lakukan. Tetapi karena ketidaktahuan saya, secara tidak sengaja mungkin akan saya buat.
Itu untuk menghindari terjadinya hal seperti itu saya mungkin harus belajar lebih giat lagi, memahami lebih dalam lagi tentang kemurnian Injil ini. Ya demikian Frater Rilan dan Frater Willy. Baik Frater Chen. Frater Willy, kita mendengar tadi bahwa Frater Chen ini ternyata tamat dari SMP dan SMA non seminaria. Ya, betul sekali. Dan tadi Frater Chen mengatakan bahwa di dalam dirinya itu masih membekas atau sedikit membekas bayangan-bayangan mengenai masa lalu. Pasti ada cerita-cerita menarik di dalam situ ya. Iya benar sekali Frater Willy. Itu yang membuat kita penasaran. Ya, betul sekali. Pasti pengalaman yang dimiliki oleh Frater Chen itu berbeda jauh ya dengan Frater Willy. Mohon maaf dengan Frater Willy. Ya, betul sekali. Apalagi kan Frater Chen ini kan hidup di lingkungan yang heterogen. Kalau saya kan lebih dominannya kayak lingkungan homogen. Oh, ya benar sekali Frater Willy. Baik Frater Chen, kalau boleh Frater Chen menceritakan secuil pengalaman yang pernah rasakan di komunitas-komunitas atau di lingkungan heterogen. Baik, Frater Rilan dan Frater Willy, tentang pengalaman ya di sini saya hanya bisa membagikan secara garis besar. Tetapi pada intinya bahwa dinamikanya itu beragam dan sangat menarik untuk diketahui. Dan pertama-tama saya mau katakan bahwa sebenarnya motivasi dan panggilan untuk menjadi seorang calon imam ini sudah saya miliki dan saya bangun sejak saya masih berada di bangku SMP. Waktu itu ada dorongan-dorongan tertentu yang memotivasi diri saya. Lalu sempat juga punya keinginan untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah menengah di lembaga seminari. Tapi karena kondisi finansial waktu itu belum mencukupi, keinginan saya pun tidak bisa terpenuhi, sehingga saya hanya mampu melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah Katolik non seminari. Tapi ya pada intinya sekolah-sekolah tersebut masih mengadopsi habitus-habitus dalam kehidupan seminari. Saya memilih untuk masuk ke dalam komunitas SMP dan SMA Katolik Santo Stefanus Ketang, dan juga menjalani kehidupan berasrama sejak kelas 1 SMP hingga akhir semester 1 kelas 2 SMA, sehingga masuk ke semester 2 kelas 2 saya tinggal di luar. Sebenarnya dinamika yang mulai sangat berwarna itu menonjol ketika sudah menjalin kehidupan di luar asrama. Waktu itu saya tinggal di rumah, saya memilih untuk tinggal di rumah, dan selama berada di rumah saya diizinkan untuk menggunakan motor keluarga. Lalu aturan di asrama juga kan kami tidak diizinkan untuk membawa HP, memegang HP. Tetapi berbeda dengan di rumah, saya itu lebih bebas untuk menggunakannya. Ya kita tahu sendiri ya, kalau di rumah itu lebih bebas, kita sendiri yang mengatur. Ya benar sekali, malahan itu menjadi suatu kebutuhan juga sebenarnya waktu itu. Ya, saya lebih bebas menggunakannya, sehingga peluang-peluang untuk menikmati kebebasan saya juga di sini terbuka lebar. Contohnya dulu itu bersama teman-teman saya sering keluar malam, kami sering kumpul-kumpul bersama di tempat-tempat tertentu, lalu jalan-jalan menikmati hari-hari kami itu, atau menikmati malam-malam minggu, malam menjelang libur atau ada perayaan-perayaan itu kami berkumpul bersama atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan apa, sehingga mungkin lupa pekerjaan rumah, lupa tugas dari sekolah. Ya lebih banyak bersenang-senang ya. Ya, lebih banyak bersenang-senang. Jadi lupa tugas-tugas itu. Itu menjadi suatu hal negatif ya. Tapi dari pengalaman itu ada satu poin penting yang mau saya tangkap dan mau saya ambil dan mau saya sharingkan, bahwa dalam kehidupan berkomunitas di mana saja itu pasti punya rasa persaudaraan dan kekeluargaan di dalam. Itu menjadi dorongan tersendiri bagi saya ketika sudah berada di dalam rumah formasi. Saya pernah menjalin relasi persaudaraan di luar, dan di dalam juga saya merasakan persaudaraan yang lebih hidup lagi dari yang sebelumnya, sehingga ada satu dukungan lagi bagi diri saya. Tetapi dari cerita-cerita tersebut memang ada juga kisah-kisah yang ada juga cerita-cerita romantis ya. Ada cerita-cerita asmara. Masuk mulai. Lawan jenis. Betul. Ada cerita-cerita asmara dengan lawan jenis. Bahkan saya mulai menjalin relasi
berpacaran. Saya mulai mengalami relasi pacaran ini, Frater Rilan dan Frater Willy, itu sejak saya masih berada di SMP. Jadi awal-awal masa remaja sudah mengenal ini, sudah mengalami ini. Frater Rilan, berarti Frater Chen ini punya banyak koleksi juga ya? Iya, dari Dalam SMP hal nih. Tapi itu menjadi hal yang biasa Frater Willy. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Ya, bahkan dari baru masuk SMP sudah ada. Oh, Iya. Ya benar sekali bahwa waktu itu juga ada semacam tren begitu. Ketika Anda berpacaran, ketika kamu berpacaran itu tandanya kamu laku gitu. Kalau kamu laku, iya benar. berarti kamu gaul, kamu keren. Itu tuh yang menjadi dorongan bagi diri saya dulu untuk mencoba menjalin relasi berpacaran. Yang pada akhirnya juga ya ternyata dapat berrelasi pacaran dengan tidak hanya dengan satu orang, ya minimal tuh lebih dari 5 lah. Wah, 5 Frater Willy. Belum tentu Frater Willy pernah mengalami seperti itu ya. itu sudah pasti Frater Rilan. Karena ya saya seperti saya katakan tadi bahwa saya ini dominannya hidup dalam lingkungan yang homogen. Beda dengan Frater Chen. Itu kita bisa mengerti dari Frater Willy. Tapi bukan bermaksud untuk menyudutkan Frater Willy, tidak. Tapi hanya mau membagikan bahwa yang saya alami dulu itu seperti itu. Lalu setelah menamatkan pendidikan SMA, saya menjalani masa formasi di rumah formasi Seminari KPA Santo Paulus Mataloko. Pada awal masuk di lembaga tersebut, di lembaga seminari tersebut, memang ada keraguan dari dalam diri saya, terutama karena perbedaan habitus yang sangat drastis ya. Kita bandingkan bahwa kehidupan luar seperti yang saya sampaikan tadi itu agak bebas. Lalu kita beralih ke dalam lingkungan seminari KPA yang aturannya itu cukup ketat dan juga cukup mengikat. Saya ragu apakah saya bisa. Tapi berkat kekuatan yang saya miliki tadi, itu kedekatan spiritual dengan Tuhan, lalu juga adanya komitmen dari dalam diri saya, komitmen kuat. Dan yang ketiga tadi ada relasi yang saya bangun dengan teman, relasi yang saling mendukung gitu dengan teman-teman. Ternyata itu membuat saya itu mampu menjalani semuanya. Walaupun ada perubahan habitus yang sangat drastis, tetapi ternyata saya tetap kuat melaksanakan semua itu, melewati semua tantangan yang harus saya lewati di situ, sehingga hasil akhirnya saya masih berkeputusan untuk lanjut terus menjalani kehidupan panggilan saya hingga sekarang berada di rumah formasi Seminari Tinggi Interresan Santo Petrus yang terpilih ini. Kira-kira itu pengalaman yang bisa saya sharingkan Frater Rilan dan Frater Willy. Baik Frater Chen, mendengar pengalaman dari Frater Chen itu kami semua itu merasa terharu juga ya pengalamannya dialami Frater Chen, dan juga ada rasa ada pengalaman romantis yang dialami oleh Frater Chen. Sebenarnya soal pengalaman ini tadi Frater Rilan ya tidak sedikit, masih ada pengalaman lain yang lebih menarik. Kalau Frater Rilan dan Frater Willy mau dengar juga tidak apa-apa, saya sharingkan. Oke, baik Frater Chen. Ya, kalau melihat dari segi pengalamannya Frater Chen itu, memang Frater Chen itu banyak pengalamannya, apalagi dengan lawan jenis ya Frater Willy. Ya, betul sekali Frater Rilan. Ya baik Frater Chen, apakah boleh Frater Chen menceritakan sedikit atau secuil pengalaman dengan lawan jenis? Oke. Ada satu pengalaman yang sangat menarik Frater Rilan dan Frater Willy. Selain menarik, itu juga menantang motivasi panggilan saya. Itu terjadi ketika masih berada di Seminari KPA dan di masa-masa menjelang akhir proses formasi. Waktu itu kan kita yang ingin bergabung bersama para saudara lain dalam komunitas Salimam Diocesan itu harus membuat surat lamaran dan dikirimkan ke uskup. Ya. Waktu itu saya mendapat surat balasan dari Bapak Uskup Ruting sekitar di bulan Mei begitu. Lalu karena rasa gembira, saya punya keinginan untuk membagikan sukacita itu bersama orang lain, kepada orang lain, membagikannya kepada teman-teman, kepada sanak saudara, kepada keluarga saya gitu. Lalu langkah yang saya ambil bahwa saya memfoto surat tersebut dan mempostingnya di media sosial. Memang banyak juga yang melihat cerita tersebut. Ada juga tanggapan-tanggapan, terutama tanggapan positif, adanya respon-respon yang mendukung panggilan saya. Tetapi di samping itu, ternyata
ada juga respon-respon yang waktu itu saya rasa cukup cukup mengganggu motivasi panggilan saya. Di mana di antara mereka yang melihat postingan saya itu ada salah satu mantan pacar saya waktu SMA. Iya, ada ada salah satu mantan pacar saya waktu SMA. Dia melihat story tersebut, melihat postingan saya tersebut. Tetapi respon yang ia berikan cukup berbeda dari yang lain. Ternyata ia itu menolak kenyataan bahwa saya mengambil keputusan untuk melanjutkan panggilan saya. Tetapi hal itu saya tidak ketahui karena pembicaraan langsung darinya, tidak. Tapi dari adik kandung saya yang saat ini sekarang masih hidup dalam satu komunitas asrama dengan mereka. Adik saya mengatakan bahwa si wanita ini kita sebut saja namanya Bella ya. Oh, Bella. Ya. Kita sebut saja ya. Setelah ini menarik ini. Ya. Kita nanti kalau libur kita cari ya. Oke, saya lanjut. Sebut saja namanya Bella. Ternyata si Bella ini ungkapan penolakan yang ia tunjukkan adalah ia menangis. Dia menangis. Iya, ia sampai menangis soalnya tidak menerima kenyataan bahwa saya mengambil keputusan untuk terus hidup dalam panggilan saya ini. Baik, Frater Chen, sabar dulu. Kalau saya mendengar tadi si Bella ini kan mantan. Kenapa dia sampai menangis melihat sukacita yang dirasakan oleh Frater Chen? Kalau soal itu Frater, awalnya saya juga tidak tahu, tapi saya hanya feeling saja. Saya hanya prediksi bahwa Feeling good ya? Iya. Feeling good itu pada akhirnya ya saya tahu ternyata yang saya pikirkan itu benar. Yang saya pikirkan waktu itu adalah ya mungkin karena perasaan gitu. Mungkin karena ia sudah menaruh perasaannya dalam kepada diri saya selama menjalin relasi dengan dia. Tapi yang saya mau katakan bahwa selama menjalin relasi dengan si Bella ini, saya itu tidak pernah berani untuk melakukan suatu hal yang negatif. Itu mungkin menjadi pertanyaan dari Frater Rilan dan Frater Willy tadi. Iya. Sehingga Frater Rilan sampai. Tapi saya mau katakan bahwa saya tidak berani untuk melakukan hal tersebut. Saya masih menjaga kemurniannya. Ya, itu tadi saya masih memegang komitmen itu. Saya menjalannya secara positif saja. Tapi pada akhirnya kenyataannya masih seperti itu. Saya juga heran. Saya punya kesempatan untuk berbicara dengan dia, berdialog dengan dia itu ketika liburan, menyelesaikan proses formasi di KPA ke liburan di bulan Juni. Saya punya kesempatan untuk bertemu dengan si Bella ini tadi, lalu membicarakan soal ungkapan perasaannya dari dia, penolakan dari dia. Lalu saya menanyakan apa alasannya. Ternyata benar bahwa ia sudah menaruh perasaan kepada diri saya. Ya mungkin karena waktu berpacaran dulu ada rasa nyaman yang saya berikan, saya tidak tahu, tapi ya itu perasaannya dia. Saya punya kesempatan untuk dialog membicarakan hal ini, dan titik terangnya bahwa pada akhirnya saya bisa membujuk dia supaya menerima kenyataan bahwa saya akan terus berjalan dalam panggilan saya ini. Saya akan terus lanjut untuk hidup dalam panggilan sebagai seorang calon imam, dan dia juga tetap memilih untuk menjadi seorang abang, dan kami memutuskan untuk tetap menjalani panggilan kami masing-masing. Dan dari situ saya juga belajar satu hal penting, bahwa ternyata relasi yang kita bangun dengan perempuan itu ada pengaruhnya terhadap panggilan kita. Ada pengaruh yang positif, ada juga pengaruh yang ya kalau mau dikatakan negatif juga tidak terlalu baik ya, tapi ada pengaruh supaya kita bisa belajar dari kenyataan-kenyataan seperti ini. Ya mungkin ini juga menjadi pelajaran bagi Frater Rilan, Frater Willy atau para calon imam yang lainnya. Demikian pengalaman seperti itu. Baik, Frater Chen. Saya teringat dengan kata-kata seorang filsuf yaitu Thomas Aquinas, bahwa cinta adalah suatu kekuatan yang dapat mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik. Ya, seperti itu Frater Chen. Tapi mendengar pengalaman dari Frater Chen juga, saya juga merasa terharu ya. Yang seperti yang saya katakan tadi, saya merasa terharu karena banyak tantangan yang dimiliki oleh Frater Chen. Ya, salah satunya keinginan untuk masuk seminar itu dulu itu sangat tinggi ya. Tapi karena ada masalah finansial keluarga. Baik. Tapi kalau dari saya Frater Chen, ada seorang filsuf mengatakan demikian,
Kalau tidak salah, filsuf itu adalah Albert Einstein. Frater Chen, Albert Einstein mengatakan demikian, bahwa jangan takut kesulitan, karena kesulitan itu akan mengubah Frater Chen agar menuju ke hal-hal yang lebih baik. Frater Willy, kalau kita perhatikan dari tadi Frater Willy itu selalu mengangkat pendapat, gagasan dari filsuf. Sepertinya, betul sekali. ya sepertinya hari-hari Frater Willy itu selalu diisi dengan kegiatan membaca ya. Ya, Karena saya lihat juga di kamar Frater Willy itu sambil baring selalu membaca, duduk, terus saya membaca, lalu duduk di balkon luar kamar membaca terus. Kayaknya hari-harinya Frater Willy itu dia isi dengan kegiatan membaca. Atau gimana Frater Willy? Ya, boleh bilang gitu juga Frater Chen, karena bagi saya itu kata-kata dari para filsuf ini dapat membangkitkan semangat saya untuk terus belajar. Ya, benar. Ya, khususnya juga dalam kehidupan dunia modern ini. Baik Frater Chen dan Frater Willy serta para penonton yang budiman, setelah kita mendengar pengalaman-pengalaman dan motivasi yang dimiliki oleh Frater Chen dan Frater Willy, semoga semua itu dapat menjadi motivasi juga untuk saya dan juga untuk para penonton sekalian. Baik para penonton yang budiman, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Frater Chen dan Frater Willy, pertanyaan yang terakhir ini sangat menantang untuk Frater Chen dan Frater Willy karena sifatnya seumur hidup. Dan kesempatan yang pertama saya berikan kepada Frater Chen. Baik Frater Chen, kira-kira dari hasil refleksi Frater Chen dalam menghayati hidup selibat ini, apakah Frater Chen ini masih sanggup atau tidak dalam menjalani panggilan hidup selibat ini? Baik Frater Rilan dan Frater Willy, untuk menjawab pertanyaan sanggup atau tidak sanggup, mungkin kita kalau saya jawab sekarang itu masih terlalu awal. Bukan berarti saya pesimis dengan diri saya, tetapi saya optimis bahwa setelah melihat pengalaman-pengalaman pribadi saya dan juga setelah merefleksikan semuanya itu, dan juga saya menemukan bahwa di dalam diri saya ada kekuatan yang mendominasi kelemahan-kelemahan saya, ada kontrol diri di dalamnya. Saya mengatakan bahwa saya optimis untuk menjalani kemurnian Injil ini atau cinta selibat ini sepanjang hayat saya, seumur hidup saya dalam panggilan ini. Ya mungkin ini masih menjadi suatu misteri, ini mampu atau tidak mampu. Tetapi kunci utama menurut saya itu pendekatan dengan Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada bimbingannya, yang pasti melalui penumpangan tangannya kita pasti mampu untuk menjalani semuanya ini. Lalu selain itu juga mesti ada pembiasaan dari dalam diri saya. Saya teringat bahwa ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kita bisa karena biasa. Dengan biasa melakukan kewajiban-kewajiban kita setiap hari, dengan membiasakan diri dengan hal-hal positif dalam proses formasi, elemen-elemen tertentu dalam proses formasi ini, dan juga penting untuk kita, itu kita bisa melakukan semuanya, terutama juga menjalani kebenaran Injil ini. Ya puji Tuhan, mudah-mudahan dengan persetujuan Tuhan, dengan restu Tuhan, saya mampu menjalani semuanya ini hingga akhir hidup saya, dan masih dalam panggilan, dalam status sebagai seorang yang terpanggil, ya nanti mungkin menjadi seorang imam gitu. Baik Frater Chen, memang benar apa yang dikatakan oleh Frater Chen, karena kita sebagai manusia ini kita harus perlu meminta campur tangan dari Tuhan untuk segala proses hidup kita, apalagi kita sebagai calon imam ini. Baik Frater Chen, sekarang kita beralih ke Frater Willy. Kira-kira ini dari hasil refleksi Frater Willy masih sanggup atau tidak dalam menghayati panggilan hidup selibat ini? Ya, Frater Rilan, Frater Chen, dari saya merasa masih sanggup untuk menjalani atau menghayati kemurnian Injil ini seumur hidup saya. Karena itu berangkat dari pengalaman dan juga dengan melihat kembali motivasi yang saya miliki, saya merasa bahwa saya sanggup untuk menjalani atau menghayati kemurnian Injil ini seumur hidup. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Frater Chen itu benar, bahwa ia tidak pesimis, tapi ia optimis. Dan ini menjadi komitmen dasar juga bagi saya dalam menghayati kemurnian Injil ini seumur hidup saya. Baik, Frater Chen dan Frater Willy, saya mendengar hasil refleksi dan juga pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Frater Chen dan Frater Willy, dan
mendengar jawaban yang terakhir ini, saya juga merasa dikuatkan. Karena dari kedua frater ini tidak pesimis ya, tapi optimis. Ya. Tetap berdiri dengan kepala tegak menghadapi segala tantangan yang datang. Baik para penonton yang budiman, setelah kita mendengar hasil refleksi dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat menarik dari Frater Chen dan Frater Willy, saya teringat dengan kata-kata seorang filsuf demikian. Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas untuk dihidupi. Oleh sebab itu, para penonton yang budiman, saya akan menutup acara kita pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya, Frater Rilandara, mohon pamit dan jangan lupa tetap saksikan di channel kami Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Retapire. Dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, and share. See you next time. Mari melangkah bersama Tuhan di tepi red, kita satu di nadimu, alir arahku di tepi red, kita satu di dadamu, detak jantungku.